Summal kalimatu tarhibiyah ar-rabi' Ra'isil 'am ar-rabithah al-alamiyah li khiriji al-Azhar Indonesia Jawa Syarqi al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Muhammad Al-Bara LCM falyatafaddal alaihi mashkuran. Dilanjutkan sambutan yang keempat dari Ketua Umum Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Al-Bara LCM, sekaligus pelantikan pengukuhan pengurus IAAI wilayah Bojonegoro. Kepada Bapak Haji Muhammad Al-Bara LCM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Abdus Syafiq SSI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allim, yang saya hormati Bu Asrifah MPDI, Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Dr. Solihin untuk Bojonegoro, wilayah Bojonegoro, yang saya hormati para alim, para kiai, para bunyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, ustadz dan ustadzah, wali santri, dan seluruhnya yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersama dengan kami rombongan pengurus Jawa Timur, bukan pengurus besar, pengurus Jawa Timur Ikatan Alumni Al-Azhar Jawa Timur. Kalau pengurus besar itu yang besar cuma Mas Sohib sama itu pengurus Mas Ihya bendara di belakang. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa terlaksana acara pelantikan pengukuhan pengurus IAAI Bojonegoro. Insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kemarin kita juga sudah melantik pengurus IAAI Kabupaten Lamongan. Nah, ini ada ketuanya yang hadir, Pak Kiai Haji Eko Wahyudi LC ini. Nah, ini ketua IAAI Lamongan. Bapak Ibu yang saya hormati, wali santri dan santri-santri yang saya hormati, alhamdulillah dari apa yang sudah disampaikan oleh ketua yayasan, kepala sekolah, dan yang terakhir tadi disampaikan oleh ketua IAAI yang baru Dr. Solihin, bahwasannya Al-Azhar ini mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu sudah disebutkan oleh muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagian daripada kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah minhum ulamaul Azhar, yaitu ulama-ulama Al-Azhar. Nah, inilah yang kemudian bahwasanya Al-Azhar ini memegang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Kalau kemudian diruntut lebih ke sini,
ya Al-Azhar dengan pemahaman agamanya itu ya mirip dengan NU kalau di sini mungkin mirip dengan NU secara secara fikihnya, akidahnya dan seterusnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya ada beberapa hal yang perlu ditekankan oleh para alumni Al-Azhar terkait dengan keberadaannya sebagai alumni. Bahwasanya Hadratus Syekh bahwasanya Grand Syekh Al-Azhar, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib memberikan pesan kepada para alumni-alumninya. Beliau berpesan, dimanapun Anda berada, apapun posisi Anda, bagaimanapun profesinya, selama Anda sebagai alumni Al-Azhar, maka Syekhul Azhar. Ini pesan ini disampaikan oleh para alumni Al-Azhar, disampaikan oleh Tuan Guru Bajang sebagai Ketua Umum IAAI untuk Indonesia, kemudian untuk menyebarkan faham wasatiyatil Islam, moderasi Islam, ya. Ta'jizul wasatiyah, memperkokoh paham atau memperkokoh Islam moderat. Lah, ini yang kemudian menjadi PR kita semua, ini Al-Azhar, dimanapun kita berada, bahwasanya kita harus menyebarkan faham moderat ini, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, sehingga kemudian Islam di berbagai tempat, dimanapun keberadaannya, bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, kondisi yang seperti ini hampir-hampir tercoreng keberadaannya. Islam moderat, Islam yang berwawasan ahli sunnah wal jamaah, Islam yang terbuka, Islam yang moderat, dan kemudian ini semua hampir-hampir sudah terganggu keberadaannya, sehingga kemudian keberadaan Islam yang moderat ini tercoreng namanya dengan adanya paham-paham ekstremis, paham keagamaan yang ekstremis, terus terorisme dan seterusnya. Ini terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah ini, di Irak, di Syria, di Yaman, di Libya, ini semua sudah porak-poranda karena peperangan. Karena hanya dia kemasukan paham ekstrim, paham-paham yang keras, paham-paham keberagamaan yang keras, yang dimana menghalalkan untuk membunuh sesama kaum muslimin, sesama. Masuklah ke Irak, hancur perang. Masuklah ke Syria, hancur perang. Masuklah ke Libya, masuklah ke Yaman sekarang ini, dan hampir juga terjadi di Mesir pada waktu itu. ISIS sudah masuk Mesir, menguasai Sinai. Sinai itu paling ujungnya Mesir, sudah perbatasan antara Saudi dengan Israel sana. Sudah menguasai Sinai, Mesir itu. ISIS itu sudah melakukan perlawanan kepada pemerintah Mesir yang benar terhadap agama, sehingga rakyat Mesir ini tidak terprovokasi untuk mendukung gerakan-gerakan ISIS tersebut. Maka itulah yang menjadi tugas kita semua. Ketika kemudian masyarakat kita diberikan pemahaman agama yang benar,
pemahaman agama yang rahmatan lil alamin, yang terbuka, yang moderat, yang toleran dan seterusnya. Insya Allah dengan gangguan apapun yang datangnya dari luar, ya, gangguan latin yang datangnya dari luar, baik itu dari timur maupun dari barat, karena kita sudah memberikan pemahaman-pemahaman agama yang benar terhadap masyarakat kita, insya Allah masyarakat kita dan Indonesia ini akan terselamatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kalau tidak salah 2 hari yang lalu BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, itu sudah merilis ada sekitar 129 atau 123 pondok pesantren itu yang teridentifikasi paham-paham ekstremis seluruh Indonesia. Ini kan bahaya, karena di pesantren ini kan diproses, digodok generasi-generasi bangsa ini. Kalau kemudian masuk sudah di pesantren-pesantren, satu pesantren itu ada sekitar 100 lah misalkan. Dari 100 ini nanti yang didoktrin dengan paham-paham yang ekstrim tersebut keluar, kemudian mendoktrin kepada masyarakat di sekelilingnya dan seterusnya, maka ini akan menjadi besar. Oleh karena itu, kita sebagai alumni Al-Azhar punya tanggung jawab moral untuk bagaimana kemudian menyebarkan, mengajarkan paham-paham agama yang ahli sunnah wal jamaah, yang rahmatan lil alamin, yang toleran, yang terbuka, dan kemudian ini yang bisa menyelamatkan negara kita dan membuka diri untuk semua kalangan, tidak menutup diri, tidak merasa benar, tidak merasa sudah selesai, tapi kita melakukan dialog terbuka kepada semua kalangan, kepada semua ormas, kepada semua komponen anak bangsa, baik yang NU, baik yang Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Kita ajak diskusi, kita ajak berdialog, jangan tertutup. Kalau tertutup, terkesan tertutup, Islam ini tertutup, tidak terbuka kepada semuanya, ya kemudian masyarakat tidak mengetahui Islam dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Oleh karena Syekhul Azhar, Grand Syekh kita, Syekh Ahmad Thayyib, melakukan kunjungan ke Vatikan, melakukan kunjungan ke tempat-tempat ke saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Islam. Begini loh Islam itu, begini loh yang benar itu. Oh, yang dikatakan bahwasanya Islam yang keras yang digembor-gemborkan ISIS itu tidak benar. Membunuh sesama muslim itu barang siapa yang membunuh sesama muslim kemudian dia akan abadi selamanya di neraka dan seterusnya. Memberikan pemahaman-pemahaman yang benar, dan kemudian dengan begitu Islam menjadi dikenal. Ya, inilah yang terjadi di Eropa sekarang ini, di mana Islam mulai berangsur-angsur diterima. Ajaran Islam mulai berangsur-angsur, kemudian itu ditutupi bukan karena kemudian kita menutup, tidak, tapi karena merasa tidak ada kecocokan keyakinan. Dan kemudian ini kemudian kalau kita mau memberikan ajaran yang benar, menyampaikan sesuatu yang benar dan terbuka untuk semuanya, maka insya Allah dengan bersama-sama dan Islam akan kembali kepada kejayaannya seperti dahulu kala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pesan dari Syekhul Azhar adalah kita harus berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat, khidmatun lil ummah. Ya, dalam kondisi apapun, dalam profesi apapun, dalam keberadaan apapun, kita harus bisa berkhidmat untuk umat. Ya, kalau profesi kita adalah pedagang, kemudian jadilah pedagang yang baik,
tapi cara berdagang kita adalah dengan dagang yang penuh khidmah, tidak misalkan, atau sebagai kepala daerah, maka kita juga untuk mencari sesuatu yang tidak dibenarkan baik oleh agama maupun oleh negara. Nah, jadikan ini sebuah tanggung jawab untuk bagaimana kita membimbing umat. Kalau panjenengan sebagai guru, sebagai mangku yayasan, sebagai kiai dan seterusnya, maka laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, berkhidmah untuk umat, berkhidmah untuk masyarakat, dan sehingga kemudian khidmah ini akan menjadi sesuatu yang nilai tambah untuk kita. Dalam hadis disebutkan al-ilmu bitta'allumi wal barakatu bil khidmati. Kalau ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar, tapi wal barakatu bil khidmati, tapi keberkahan hidup itu akan bisa digapai melalui khidmah kita kepada umat, khidmah kita kepada agama. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin, di mana di sini diproses anak bangsa, santri-santri untuk kemudian lulus dari sini menjadi anak-anak yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Ini merupakan juga bagian daripada khidmah kepada umat, khidmah kepada agama, khidmah kepada masyarakat. Nah, berharap kalau memang di pondok ini belum ada yang pernah atau melanjutkan ke Al-Azhar. Nah, Jawa Timur ini ada program beasiswa dari gubernur. Jawa Timur ini ada program beasiswa dari gubernur, ya kurang lebih ada 40 orang, 40 anak yang kemudian bisa mendapatkan beasiswa setiap tahunnya untuk ke Al-Azhar. Jadi itu nanti kalau kemudian informasi itu kapan dibuka, Mas Oyi, nah, langsung kan sudah kenal, ini ketuanya sudah kenal dengan Mas Oyi, kapan itu program beasiswa itu sudah dibuka dan syaratnya apa saja, terus di fakultas apa saja dan seterusnya. Semoga dengan adanya program itu salah satu santri dari Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin ini bisa melanjutkan ke Al-Azhar. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya berterima kasih setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada tuan rumah yang sudah menyiapkan segala hal, dan saya rasa ini adalah suatu yang sangat istimewa bagi kami. Kami ini tidak penting dengan jamuan, yang penting terlaksana begitu saja. Sederhana apapun kami bisa menerima, maksudnya dengan senang hati. Pokoknya pelantikan terlaksana di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, sudah terlantik semua, baru kita kemudian berpikir program-program bagaimana kemudian Ikatan Alumni Al-Azhar Jawa Timur ini terus berkembang, terus melakukan aksi-aksi yang positif untuk kebaikan masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Jawa Timur. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan terima kasih atas segala sesuatunya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru syukran kathiran ila al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Al-Bara LCM Hum alladhi qad a'tana kalimat at-tarhibiyah
وعسى تنفعنا جميعا. Kepada Bapak Haji Muhammad Al-Bara LCM Hum kami sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi. Selanjutnya pelantikan pengurus pengukuhan pengurus IAI wilayah Bojonegoro. Kepada Bapak Al-Bara dipersilahkan. Sampun. Sampun. Sudah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara semua sebagai pengurus daerah Ikatan Alumni Al-Azhar Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro agar dijawab pertanyaan ini. Bersediakah saudara-saudara diangkat dan dikukuhkan sebagai pengurus daerah Ikatan Alumni Al-Azhar Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro periode 2022-2027? Bersedia? Boleh. Berikutnya saya bacakan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, saya kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus daerah. Saudara dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bojonegoro 30 Januari 2022 atau 27 Jumadil Asani 1404 Haji Muhammad Al-Bara LCM Hum. Berikutnya penandatanganan.